Jadi batik di Tanjung Bumi itu ibaratkan kapal dan batik itu suami istri. Jadi kapal itu sang suami, batik itu istri. Karena sejarahnya batik di sini itu suami berlayar, berdagang, membawa kekayaan bumi Madura seperti sapi, kambing, jagung, tikar, sangkar burung. Itu dikirim keluar pulau Kalimantan, Sumatera. Ketika suami itu berangkat berlayar, karena dulu meninggalkan istri dalam pelayaran itu cukup lama, berbulan-bulan. Nah, di setengah istri menanti suami pulang itu dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan Tanjung Bumi untuk ngebatik. Tetapi kalau ketika musim barat, musim hujan dan angin kencang, proses perdagangan, proses pelabuhan itu terhenti. Lah disitulah hasil canting batik para perempuan itu dibuat untuk belanja seperti itu. Jadi istilahnya kalau nemor itu suami itu ngingoni perempuan, kalau nampere istri ngingoni suami seperti itu. Jadi kapal dengan batik itu sebenarnya suami istri. Saya Alim Hafid, saya sebagai pengrajin batik di MPIG Paguyuban Pengrajin Batik Gentongan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan ini. Saya menjabat sebagai wakil ketua. Batik gentongan itu adalah proses pewarnaan sebenarnya. Jadi pewarnaan yang dimasukkan dalam gentong. Kenapa dimasukkan dalam gentong? Pewarnaan biru terutama itu ketika kena sinar matahari itu tidak jadi. Sehingga bahan nilo, kata orang Jawa, nilah kata orang Madura, tarum atau tarom kata orang Madura, bahasa Latinnya itu indigo vera. Itu fermentasi dari daun itu dengan campuran gula dan kapur itu dimasukkan gentong supaya kedap cahaya. Sehingga ketika kedap cahaya akan menghasilkan warna yang bagus. Proses batik itu menjadi panjang juga karena tiap tahapan itu yang ngerjakan beda-beda. Misalnya kain putih yang gelondongan itu dipotong, kemudian dicuci ke minyak camplong. Kemudian ada proses kedua yaitu reng-reng, menggambar di kain dengan menggunakan malan dengan canting. Itu orangnya beda. Selesai diantarin, kemudian datang tukang isen menggambar detailnya, mengisen detailnya. Itu orangnya beda. Selesai diantarin. Habis itu tanahan, latar, kata orang Madura, kuri. Itu orangnya beda lagi. Ketika batik gentongan yang biasanya dibatik bolak-balik, itu balikannya ada tukangnya sendiri. Kemudian diwarna oleh pewarna pertama, setelah itu dilorot, kemudian dibatik lagi. Jadi bagian-bagian yang sudah ada warnanya itu ditutup sama malam. Istilahnya ditemboki. Barulah itu masuk gentongan. Karena warna pertamanya tadi merah dan merah marun. Sehingga proses berikutnya adalah warna biru yang didapatkan dari proses gentongan tadi. Kemudian selesai diangkat, yang di warna biru sebagian diwarna sama warna alam yaitu dari kulit muntu. Nah, dari kulit muntu itu menghasilkan warna kuning. Ketika biru ditumpangi kuning, maka munculnya warna hijau. Gentongan itu udah jadi brand Tanjung Bumi. Ketika orang pecinta batik selalu tanya, ada gentongannya enggak? Maka dari situ kami bertekad dengan pemerintah dan beberapa stakeholder, bagaimana kalau gentongan ini kita IG-kan supaya ini benar-benar menjadi kekayaan intelektualnya Bangkalan seperti itu. Dan ya harapan kami sebagai pengrajin dengan adanya MPIG ini, batik gentongan akan lebih mendunia, lebih menginternasional, lebih go public seperti itu. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar. Karena memang batik gentongan itu layak untuk dikoleksi, kayak dijadikan barang antik seperti itu. Dan sangat bagus untuk dipakai seperti itu. Itu batiknya itu udah dijual, sebagian tidak dijual. Kalau dulu ya disimpan. Jadi mulai SD itu orang tuanya membatik, disimpan. Iya buat nikah. Terus gendongan bayi itu buat mulai anaknya SD kelas 6 sudah disiapin. Ada hubungannya dengan cinta? Iya memang iya. Kalau
Kalau mulai di nenek saya, ibu saya, terus sekarang anak saya yang meneruskan batik itu. Batik gentongan itu bukan hanya selembar kain yang bermotif, tetapi di selembar kain gentongan itu ada jejak jiwa-jiwa pengrajin yang ada di situ. Karena di selembar kain gentongan itu banyak tangan-tangan yang terlibat di situ. Jadi saya berharap bahwa gentongan ini akan selalu eksis, akan menjadi kebanggaannya masyarakat Tanjung Bumi dan masyarakat Bangkalan, bahkan Indonesia. Bahwa di Indonesia itu ada kekayaan yang luar biasa, yaitu selembar kain yang sangat istimewa. Saya dengan Ibu Supi Amin di MPIG, saya sebagai Ketua Umum. Kegiatannya itu selain ada pertemuan-pertemuan, juga kami fokus pada pelestarian batik tulis gentongan Tanjung Bumi. Di sini kami fokus pada batik tulis Madura dan spesial juga batik tulis gentongan Tanjung Bumi. Ini Mas, bukan hanya setelah IG ya. Sebelum IG kami juga sudah mempromosikan lewat yang pertama itu dengan cara memberi servis yang sangat baik kepada customer kami. Kemudian setelah itu kami melalui medsos, kemudian juga dari tayangan di media-media, baik itu media cetak, media elektronik, dan juga dibantu oleh teman-teman dari travel untuk memasarkan ini. Tapi yang pertama ya tadi itu kami mengutamakan servis. Jadi dengan demikian dari mulut ke mulut mereka yang datang ke sini otomatis ikut mempromosikan produk kami seperti itu. Menurut saya sih bagus dan bersyukur karena batik tulis gentongan ini sudah diakui dan dicatat di IG, indikasi geografis. Karena dengan demikian batik tulis gentongan sudah terlindungi dan tidak mungkin dicaplok dengan orang lain seperti itu, Mas. Keterlibatan LPPM Universitas Trunojoyo Madura dalam penyusunan dokumen indikasi geografis batik tulis gentongan Tanjung Bumi Bangkalan Madura dalam melindungi hak kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Dan kami sangat bersyukur bahwa sekarang sudah keluar sertifikat indikasi geografis untuk teman-teman komunitas pengrajin batik tulis gentongan Madura. Karena batik tulis gentongan ini adalah budaya, sisa-sisa peninggalan leluhur kami, batik tulis gentongan ini kepada generasi-generasinya agar batik tulis gentongan ini tetap lestari seperti itu. Kami ingin tamu-tamu yang datang ke Bangkalan itu membawa buah tangan batik tulis gentongan. Terutama harapan kepada pemerintah, sebaiknya kalau ada tamu ya harapannya kalau ada tamu pemerintahan dari menteri, presiden ataupun sebaiknya dikasih oleh-oleh buah tangan batik tulis gentongan. Itu harapan kami. Harapannya karena indikasi geografis ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita raih, maka kita tetap harus fokus dan concern dengan kriteria-kriteria indikasi geografis yang sudah didapatkan oleh teman-teman. Dan berharap ke depannya dengan adanya indikasi geografis ini, nilai batik tidak lagi turun atau stuck, kalau perlu nilai ekonominya meningkat secara signifikan. Dan itu akan berdampak juga pada sosial ekonomi masyarakat. Batik tulis gentongan Tanjung Bumi Bangkalan merupakan salah satu produk unggulan daerah yang memiliki nilai budaya, seni, dan ekonomi yang tinggi. Dengan diterbitkannya sertifikat indikasi geografis, hal ini menjadi langkah strategis dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah serta memberikan kepastian hukum bagi para pengrajin. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan guna menjaga kualitas, karakteristik, dan reputasi batik tulis gentongan Tanjung Bumi Bangkalan agar tetap menjaga keaslian dan daya saingnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Sukamto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Mengucapkan selamat
kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, para pengrajin dan seluruh masyarakat Bangkalan atas terdaftarnya batik tulis Gentongan Tanjung Bumi Bangkalan sebagai indikasi geografis. Pencatatan ini merupakan pengakuan negara atas keunikan dan reputasi batik khas Bangkalan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mari bersama-sama kita wajib menjaga kualitas, memperkuat promosi, dan memanfaatkan indikasi geografis ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.